Curhatannya yaitu terkait dengan dana BUP yang disuruh setor ke salah satu oknum di tingkat kecamatan, seperti itu. Saya tidak mengatakan ini. Assalamualaikum Dinda, Ketua SIDE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Saya kemarin sempat nonton channel barunya Dinda Ahmad tentang kasus BOP PAUD ya. Ada apa sebetulnya Dinda? Jadi begini, Kanda. 2 hari yang lalu itu ada beberapa kepala sekolah di beberapa kecamatan juga yang curhat kepada saya seperti itu. Curhatannya yaitu terkait dengan dana BUP yang disuruh setor ke salah satu oknum di tingkat kecamatan seperti itu. Saya tidak mengatakan ini. Jadi oknum dinas pendidikan yang ada di kecamatan ini dari 100% dana BUP yang cair ke PAUD itu diminta agar segera menyetor 60% seperti itu untuk dibelanjakan. Tidak tahu ini kebutuhannya apa, tapi yang pasti kepala sekolah ini tidak tahu 60% itu dibelanjakan untuk apa saja. Kepala sekolah hanya nanti menerima barang seperti itu. Namun sebelum mengirim atau mengantarkan uang yang jumlahnya 65% itu, kepala sekolah wajib ngasih 3%. Ini juga peruntukannya nggak tahu ini, bukan untuk beli barang atau apa. Berarti nambah dong. Untuk berarti nambah 60% tambah 3% gitu ya? Ya, betul. 65% tambah 3%, seperti itu kan. Kalau 60%-nya itu berarti pihak terkait itu mengkoordinir seluruh PAUD Kabupaten Bangkalan mungkin untuk dibelanjakan pada satu penyedia gitu, penyedia barang atau penyedia barang. Mungkin begitu, mungkin 60. Dan itu informasinya sejak dulu sudah terbiasa Dinda itu. Sejak dulu informasinya ya. Tapi kalau ini, kalau kepala sekolahnya langsung yang menceritakan kepada Dinda, ini ada kemajuan barunya. Kalau dulu nggak mau cerita. Kalau dulu ini berarti ada kemajuan. Apakah ini menurut Dinda Ketua CIDES ini sesuatu yang dianggap tidak biasa atau tidak lumrah atau bagaimana mengkolektifkan pembelanjaan yang dilakukan oleh pihak terkait? Bagi saya ini sesuatu yang bukan biasa, tapi ini bagi saya luar biasa karena secara otomatis ini anggaran BUP PAUD itu tetap ngendap di dinas pendidikan. Artinya itu ya bermain di dalam gedungnya itu saja gitu. Dinda, tadi catatannya bukan sesuatu yang biasa tapi luar biasa. Bukan sesuatu yang tidak biasa dibiasa-biasakan ya. Kan sejak dulu dengernya. Dengernya kan sejak dulu. Karena ini kalaupun ini terjadi sejak dulu ya karena saya juga baru turun di Bangkalan juga ini ya banyak enggak paham seperti itu bagaimana permainan. Tapi perlahan ini mulai terbuka itu ke saya, beberapa sekolah itu yang mulai terbuka. Oh ternyata begini permainannya seperti itu. Yang secara istilahnya itu mungkin mereka membelanjakan uang 65% ini ya tetap sesuai dengan aturan, hanya saja ini seakan-akan mengebiri kepala PAUD seperti itu. Istilah maturanya itu ikrengkeng. Mereka tidak punya kebebasan untuk membelanjakan
uangnya seperti itu. Mestinya menurut Dinda itu ansih menjadi kedaulatan PAUD masing-masing untuk membelanjakan kepada siapa, mestinya begitu ya, tidak perlu untuk Ya, dikoordinir secara kolektif gitu Dinda ya. betul. Karena instruksi dari Dinas Pendidikan, dari Oknum Dinas Pendidikan ini, ya ini harus dibelanjakan kepada perusahaan tertentu dan melalui orang-orang tertentu seperti itu. Kalau ini tidak dibelanjakan ke perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Oknum Dinas Pendidikan ini, maka ini diancam kepala sekolahnya. Makanya ini yang jadi tidak wajar. Apa? Ancamannya apa? Ancamannya apa itu? Akan di BPK-kan seperti itu. Akan Di BPK-kan. Wow. Saya sampai hari ini mencoba untuk menghubungi BPK Jawa Timur untuk bicara tentang masalah audit dan lain-lain. Belum ada jawaban yang pasti, diundur-undur. Ini kok justru BPK dijadikan hantu oleh salah satu oknum ini kepada kepala sekolah. Ini menarik, ini menarik. Ada apa di balik ungkapan barusan ini? Menarik untuk saya konfirmasi ke BPK Jatim nanti. Dinda, kembali ke persoalan tadi itu. Menurut pendapat Dinda atau hasil dari berpetualangnya referensi aturan yang dilakukan oleh SIDE, apa yang terjadi ini, apa yang didengar oleh Dinda, apa yang dikeluhkan dan kepada Dinda oleh kepala-kepala sekolah atau kepala PAUD ini, masuk enggak dalam kategori pelanggaran, masuk enggak dalam kategori ini tidak boleh gitu lah, sehingga ini menjadi unsur pelanggaran hukum. Ini ya, kalau hasil analisa saya, kalau saya mengatakan secara aturan ini apa ya, tidak boleh, saya khawatir mereka juga punya alasan tersendiri seperti itu. Mekanisme dalam pembelanjaan itu kan pemilih anggaran ya, seperti halnya PAUD ini kan pemilih anggaran ya, seperti itu, pemilih dana ya. Itu membelanjakan ke perusahaan sesuai dengan keinginannya seperti itu, bukan pemilih anggaran ini malah diatur ulang oleh oknum di Dinas Pendidikan ini seperti itu. Kan Artinya Dinda Ahmad ingin mengatakan secara prinsip pengelolaan keuangan negara, mestinya yang melakukan pembelanjaan itu adalah unit sekolah, entitas akuntansi yang mempunyai beban tanggung jawab pengelolaan uang itu. Dan kalau bicara PAUD, ya PAUD-nya ini gitu Dinda ya, maunya bicara begitu ya. Betul sekali. Ya betul sekali itu kan. Secara prinsip seperti itu pemirsa, agar tidak ada yang salah paham, sehingga menyimpulkan apa yang terjadi, yang didengarkan dan dikeluhkan oleh banyak kepala-kepala sekolah kepada Dinda Ahmad, ini sesuatu sebetulnya tidak ikhlas mereka untuk dikoordinir secara kolektif seperti itu. Jadi Dinda ya. Iya, saya melihat ini memang banyak ketidakikhlasan ini dari kepala-kepala sekolah, hanya saja mereka itu tidak mampu apa ya, menghadapi sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa. Mereka tidak berani untuk membongkar ini ya, hanya bisa curhat seperti itu. Karena kemudian setelah saya lihat di apa ya, proses pembelanjaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan ini ya ternyata markup-nya itu luar biasa seperti itu. Dinda. Sehingga kalau misalkan ini ada apa-apa, ya, halo Dinda. Ya. Halo. Ya. Sekarang itu ada PWJTK, ada lembaga yang memang menentukan harga. E-katalog itu pasti resmi mendapatkan izin. Kenapa dia bisa membuka lapak di situ di e-katalog? Pasti itu ya, secara syarat administratif pasti sudah selesai, Dinda. Kita mau bicara masalah ini, memang ini sebuah pertanyaan besar, temuan Dinda Ahmad ini. Tapi secara administrasi, legalitas, aturan kita tidak bisa, Dinda, karena ini sudah ada gitu ya. Kalau itu tidak resmi dan tidak dilegalkan oleh lembaga ini, lupa saya nama lembaganya, tidak akan bisa tampil barang-barang itu untuk bisa dibelanjakan oleh semua perangkat daerah atau perangkat negara. Nah, kita nanti bahas ini di lain kesempatan, karena ini pasti
ada gejala dan tanda-tanda yang sangat nyata sekali, ada permainan penentuan harga. Iya, Ada permainan penentuan harga dari pihak perusahaan dengan pihak pelegalisir harga itu gitu. Saya lupa apa namanya nama lembaga apa namanya yang melegalisir harga itu, lupa saya namanya, Dinda. Cuma ada itu. Ketika sudah masuk di situ berarti sudah bebas, dan itu sudah bebas Dinda, sudah bebas audit, sudah audit dan macam itu yang saya pahami selama ini. Tapi ini pertanyaan besar, kalau Dinda melihat dari barang yang ada, kalau beli di emperan atau di toko-toko biasa, dibandingkan dengan harga yang ada di e-katalog itu, apa yang bisa Dinda jelaskan tentang masalah perbedaan besarnya? Kalau urusan ininya ya, urusan perbedaan antara belanja di di e-katalog dengan di luar perusahaan tertentu dengan di ini toko kelontongan dan lain sebagainya, saya juga sebenarnya memaklumi seperti itu. Tapi di balik apa yang saya ungkap kemarin itu sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya itu agak aneh seperti itu, yang kemudian ini saya rasa sangat merugikan terhadap sekolah terkait atau PAUD terkait seperti itu. Contohnya ini di prosentase pembagian mekanisme penganggaran seperti itu. Jadi saya ini ya, mohon maaf kalau kita mau bicara tentang masalah tadi terkait dengan harga dan lain sebagainya itu, saya rasa kita tidak bisa terlalu ini karena kita tidak punya ini ya Kanda, apa istilahnya itu, otoritas ya. Tapi paling tidak dalam kasus ini saya ingin mengatakan bahwasanya dari aturan atau dari permainan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan mengatur skenario penganggaran atau skenario pembuatan pengalokasian anggaran di PAUD ini, menurut saya ada yang janggal seperti itu. Karena kemudian ini PAUD yang sangat dirugikan seperti itu, Kanda. Apa itu? Misalkan dari BOP ini kan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan seperti itu, Kanda. Nah, ternyata dari total anggaran yang masuk ke PAUD itu sangat sedikit yang bisa yang bisa digunakan untuk operasional pendidikan seperti itu. Selebihnya itu banyak yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sendiri seperti itu. Ya. Itu sekedar gambaran dan informasi yang bisa dipahami dan diterima oleh publik, bahwa pengelolaan BOP itu ada pertanyaan-pertanyaan besar yang penting untuk dijawab, dan ada keanehan-keanehan yang seharusnya penting untuk dijelaskan oleh pihak-pihak terkait gitu, Dinda ya. Tapi pertanyaan tadi belum dijawab dengan Dinda. Tadi apa yang Dinda bisa katakan tentang masalah harga e-katalog dengan harga biasa di toko-toko luaran?